warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan, nama saya Saman Nobinja, mahasiswa Fakultas Hukum, program pasca sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah hukum perbankan. Saya lanjut bahan yang saya bahas pada kesempatan kali ini adalah konstruksi hukum pembiayaan modal ventura bagi UMKM dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Dosen pembimbing Dr. Diana R. W. Napitungkulu SH, MH, MKN, MSc. Saya lanjut. Dalam konteks negara berkembang, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu permasalahan yang kerap kali dibicarakan. Berdasarkan pendapat Wijono, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan di Indonesia sejak terjadinya krisis perekonomian pada tahun 1998. Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi roda sentral dalam memulihkan perekonomian saat ini. Bahkan hingga saat ini, eksistensi kehadiran UMKM juga menjadi salah satu poros utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2020 yang menyebutkan bahwa UMKM menyumbang sebesar 61,7% dari total produk domestik bruto. Selain itu, UMKM juga menyerap 97% dari total tenaga kerja yang menghimpun mencapai 60,4% dari total investasi. Kehadiran UMKM selaras dengan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Penggambaran implementasi dari peraturan tersebut adalah UMKM yang memberdayakan masyarakat lemah untuk membuat masyarakat memiliki usaha mikro, kecil, menengah. Dari hal ini masyarakat diberikan peluang untuk mendapatkan penghasilan dan membuka lapangan kerja baru. Dalam menciptakan kepastian hukum bagi UMKM, pemerintah Indonesia mengatur UMKM secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Munculnya pandemi COVID-19 di seluruh dunia mengakibatkan dampak negatif dalam perekonomian, khusus di Indonesia. Salah satu kelompok perekonomian di Indonesia yang berdampak signifikan akibat COVID-19 adalah UMKM. Ketua Komite Tetap UKM dan Koperasi Kadin Indonesia, Sarmila, menyebutkan setidaknya terdapat 40% UMKM yang sudah gulung tikar. Bahkan berdasarkan data Kadin, pendapatan UMKM turun hingga 70%. Meskipun pandemi COVID-19 telah dinyatakan berakhir pada tahun 2022, namun Indonesia pada saat ini kembali menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Kehadiran resesi ekonomi global apabila tidak mampu untuk menghadapi dengan baik dan berakibat negatif, seperti pemutusan hubungan kerja secara massal, naiknya harga pangan, dan meningkatnya angka kemiskinan. Atas hal tersebut, maka diperlukan upaya penguatan UMKM dalam rangka menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Namun demikian, salah satu problematika yang dihadapi oleh UMKM adalah permodalan. Hal tersebut dapat diatur dalam survei Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020
yang menyebutkan bahwa 69,2% pelaku usaha UMKM memerlukan bantuan modal usaha. Selain itu, UMKM juga mengalami kesulitan dalam melakukan pinjaman modal ke perbankan. Pada dasarnya, Pasal 22 Undang-Undang UMKM telah mengatur bahwa dalam rangka peningkatan sumber pembiayaan UMKM, pemerintah dapat melakukan beberapa upaya, antara lain melakukan pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, pengembangan lembaga modal ventura, pengembangan terhadap transaksi anjak piutang, meningkatkan kerjasama UMKM melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan komersial dan syariah, serta pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu lembaga pinjaman yang dapat dioptimalkan dalam hukum UMKM adalah lembaga modal ventura. UMKM yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan upaya pengembangan modal ventura. Namun demikian, hingga saat ini pengembangan lembaga modal ventura oleh pemerintah masih belum terfokus terhadap UMKM. Hal tersebut